Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih tetap berbagi dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan, dan kali ini kita sudah memasuki bagian yang ke-8. Adapun temanya kali ini adalah pengelompokan pajak. Dalam kehidupan sehari-hari di negara kita ataupun di negara lain, sangat banyak jenis-jenis daripada pajak. Bahkan semakin lama jumlah ataupun jenis pajak itu semakin beragam teman-teman, karena kegiatan-kegiatan ekonomi juga semakin beragam. Makanya kemudian di video sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa untuk meningkatkan jumlah pajak, maka pemerintah melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan pajak. Intensifikasi itu adalah dengan memaksimalkan pemungutan untuk pajak tertentu, sedangkan ekstensifikasi pajak adalah dengan menambah ataupun memperluas jenis-jenis daripada pajak. Nah, dari berbagai jenis pajak tersebut, maka sekarang kita akan mencoba untuk mengklasifikasikan ataupun mengelompokkan pajak-pajak berdasarkan sifat, kemudian berdasarkan pemungutan dan segala macam. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengelompokan pajak berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pajak itu dibagi atas dua. Yang pertama ada pajak subjektif dan yang kedua adalah pajak objektif. Kita mulai dari yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan pajak subjektif itu? Secara sederhana, adapun yang dimaksud dengan pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan kepada kemampuan ataupun keadaan si subjek pajak. Jadi ketika akan mengenakan pajak, dilihat dulu keadaan ataupun kemampuan dari si subjek pajak tersebut, apakah mampu atau layak untuk membayar pajak dengan jumlah tersebut. Nah, salah satu contoh dari pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan atau PPh. Kenapa dikatakan bahwa PPh itu adalah tergolong kepada pajak subjektif? Karena kalau kita lihat di dalam pengenaan PPh sangat dipertimbangkan keadaan ataupun kemampuan daripada si subjek pajak. Di awal sudah saya katakan bahwa tidak semua wajib pajak yang memiliki penghasilan harus membayar pajak. Kenapa? Karena di dalam pajak penghasilan itu dikenal yang namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di Indonesia untuk tahun ini, tahun 2023, bahwa PTKP itu adalah 54 juta untuk orang pribadi dalam 1 tahun. Artinya, kalau penghasilan seseorang itu atau gaji seseorang itu hanya 4,5 juta dalam 1 bulan, atau 54 juta dalam 1 tahun, maka dia tidak akan dikenakan yang namanya pajak. Jadi, dia baru dikenakan pajak kalau penghasilannya di atas 54 juta di dalam 1 tahun. Nah, inilah salah satu bukti bahwa ternyata pengenaan pajak di dalam PPh itu dengan berdasarkan kemampuan daripada si subjek pajak. Karena hitungan daripada pemerintah ataupun pembuat undang-undang bahwa uang 54 juta yang dihasilkan oleh si subjek pajak tersebut baru mampu atau dapat untuk menghidupi dirinya sendiri. Tetapi kemudian ketika si subjek pajak tersebut memiliki penghasilan yang lebih, dia akan dikenakan pajak. Di Indonesia berlaku yang namanya pajak PPh dengan tarif progresif. Apa itu tarif progresif? Yaitu semakin besar penghasilan kita, maka persentase, ya ingat ya, ini persentase bukan hanya jumlah, maka persentase penghasilannya yang dipotong untuk pajak itu akan semakin besar. Misalnya kalau penghasilannya itu di luar PTKP tadi adalah 0 sampai 50 juta rupiah, maka penghasilannya akan dipotong 5% untuk pajak. Selanjutnya, kalau penghasilannya itu di luar PTKP tadi antara 50 sampai 250 juta rupiah dalam 1 tahun, maka persentase pajaknya adalah 15%. Artinya di sini ada kenaikan persentase penghasilan yang dipotong untuk pajak sebesar 10%. Itu pajak subjektif. Kemudian yang kedua adalah pajak objektif. Kalau dikatakan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan keadaan objek pajak, bukan berdasarkan kemampuan si subjek pajak. Artinya bahwa pajak objektif ini adalah kebalikan dari pajak subjektif. Kalau di pajak subjektif tadi diperhatikan keberadaan daripada si
subjek pajak, maka dalam pajak objektif tidak peduli apakah bagaimana keadaan daripada si subjek pajak. Tetapi dasar pengenaan pajak itu berdasarkan keadaan daripada objek pajak. Saya kasih satu contoh ya. Misalnya di dalam pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan daripada pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah dengan melihat bagaimana keberadaan daripada si objek pajak. Misalnya ada seseorang yang memiliki rumah dengan nilai jual objek pajak sekitar 1 miliar, maka dia harus membayar pajak berdasarkan NJOP tersebut. Tidak peduli misalnya apakah itu rumah warisan, apakah itu rumah hibah dari orang lain, padahal yang memiliki rumah itu saat ini adalah orang yang sangat miskin, yang untuk membayar pajak saja dia sudah ngos-ngosan. Negara tidak peduli dengan itu. Tetapi selama dia memiliki objek pajak tersebut, maka dia harus membayar pajak berdasarkan keadaan atau nilai daripada objek pajak yang bersangkutan. Atau contoh yang lain bisa kita lihat dalam pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, pajak pertambahan nilai ini yang sering Anda rasakan biasanya kalau Anda makan di restoran. Saat ini persentasenya adalah 11% dari tatbestan kita atau peristiwa perpajakan kita. Misalnya kalau Anda makan 100.000, maka pajak Anda adalah 11% dari 100.000, berarti sekitar 11.000. Nah, di dalam PPN, karena PPN adalah pajak objektif, negara tidak peduli apakah Anda adalah orang yang memiliki banyak uang atau tidak, namun ketika Anda makan di restoran, maka Anda dikenakan pajak 11%. Apakah misalnya ketika Anda pas perayaan ulang tahun ya, Anda sudah menabung selama 1 tahun hanya untuk makan di restoran yang mahal misalnya, maka itu tetap 11%. Hal yang sama juga misalnya kalau ada orang yang sangat kaya makan di sebuah restoran, maka tetap PPN-nya adalah 11%. Jadi dasar pengenaan pajak di dalam pajak objektif adalah keberadaan daripada objek pajak itu. Peristiwa pajak yang Anda lakukan itu apa? Berapa nilainya? Itu yang menjadi dasarnya. Bukan keadaan Anda sebagai seorang subjek pajak. Itu yang pertama, yaitu pengelompokan pajak berdasarkan sifatnya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat pengelompokan pajak berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, pajak ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada namanya pajak langsung dan yang kedua adalah pajak tidak langsung. Kita lihat yang pertama yaitu pajak langsung. Kalau dikatakan pajak langsung adalah pajak yang pengenaannya tidak bisa dialihkan kepada pihak atau kepada orang lain. Dan biasanya pajak ini dipungut secara periodik dan menggunakan surat ketetapan pajak. Nah, salah satu contoh daripada pajak langsung ini adalah PPh atau pajak penghasilan. Jadi, kalau misalnya si A memiliki penghasilan dan penghasilannya itu di atas PTKP, maka dia harus membayar pajak sesuai dengan yang dihitung oleh negara. Dan dia tidak bisa mengalihkan pembayaran pajak tersebut kepada orang tuanya ataupun kepada istri, suami atau segala macam. Nah, ini akan berbeda nanti dengan pajak tidak langsung. Kalau dikatakan pajak tidak langsung berarti pengenaan pajak itu bisa dialihkan dari wajib pajak yang satu kepada wajib pajak yang lain. Salah satu contoh daripada pajak tidak langsung ini adalah kembali lagi pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Nah, saya katakan tadi bahwa salah satu contoh daripada pajak pertambahan nilai adalah ketika Anda makan di restoran. Kira-kira berapa jenis pajak yang bisa dikenakan kepada yang mempunyai restoran? Yang pertama tentu karena dia memiliki penghasilan dari restoran tersebut, maka dia dapat dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Terus kemudian yang kedua, karena yang mempunyai restoran itu meningkatkan nilai daripada sebuah barang, misalnya dia dari ikan yang mentah diubahnya atau dinaikkan nilainya menjadi ikan yang dimasak, yang digoreng ataupun yang digulai, maka di situ dia dikenakan pajak pertambahan nilai. Jadi teman-teman, saya katakan tadi pengusaha ataupun yang mempunyai restoran itu bisa dikenakan 2 pajak, 1 PPh
dan satu PPN atau pajak pertambahan nilai. Cuma seperti yang tadi, karena memang di dalam sistem perpajakan kita dilarang yang namanya pengenaan pajak berganda, maka harus dicari solusi bagaimana supaya yang mempunyai restoran ini tidak dikenakan pajak berganda. Nah, solusi yang dibuat oleh negara adalah dengan mengalihkan pajak pertambahan nilai dari yang memiliki restoran kepada si konsumen, yaitu Anda yang makan di restoran itu. Makanya kemudian yang membayar pajak pertambahan nilai atau PPN adalah konsumen atau orang yang makan di restoran. Sama juga misalnya kalau ada pengusaha buku, karena pengusaha buku ini kan dia meningkatkan nilai dari kertas menjadi buku. Sehingga dengan demikian maka si pengusaha tersebut dapat dikenakan dua pajak. Sama seperti yang tadi PPH dan PPN. Kenapa PPH? Karena dia juga mendapatkan penghasilan dari penjualan buku tersebut ataupun dari pengubahan dari kertas menjadi buku tersebut. Tapi kan seperti yang tadi saya katakan, tidak mungkin ada pajak berganda, dilarang yang namanya pajak berganda. Makanya ketika Anda membeli buku itu dikenakan yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Itulah contoh-contoh daripada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pengenaannya dapat dialihkan dari wajib pajak yang satu kepada wajib pajak yang lain. Beda dengan pajak langsung, di mana tidak bisa dialihkan dari wajib pajak yang satu kepada wajib pajak yang lain. Contohnya adalah PPH. Itu pengelompokan pajak berdasarkan subjeknya. Sekarang kita masuk ke pengelompokan pajak yang ketiga, yaitu berdasarkan lembaga yang memungutnya. Jadi teman-teman, kalau Anda belajar sejarah daripada perpajakan, bahwa yang memungut pajak itu pada dasarnya adalah pemerintah pusat atau penguasa pusat. Namun kemudian dalam perkembangannya, karena negara itu semakin luas, masyarakat semakin banyak, kegiatan-kegiatan ekonomi atau tatbestan itu semakin beragam dan jenis pajaknya juga beragam, disertai lagi dengan perkembangan demokrasi dan otonomi daerah, maka daerah-daerah itu biasanya meminta supaya dia memiliki sumber penghasilan sendiri, supaya dia bisa menjadi sebuah daerah yang mandiri dan inovatif. Makanya seperti di Indonesia misalnya, karena Indonesia menerapkan yang namanya otonomi daerah, karena otonomi tanpa biaya itu kan tidak mungkin berjalan dengan baik. Sehingga ketika daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri, maka kewenangan mengurus diri sendiri itu harus disertai dengan kesediaan dana untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, oleh karena itulah berdasarkan lembaga pemungutnya ada dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kalau dikatakan yang pertama pajak pusat adalah tentu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Biasanya ini adalah pajak-pajak yang jumlahnya sangat besar teman-teman. Misalnya seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak pertambahan nilai. Jadi kalau Anda lihat nanti diagram daripada sumber-sumber perpajakan kita, yang paling besar adalah dari yang tiga ini. Kemudian yang kedua ada namanya pajak daerah. Kalau dikatakan pajak daerah berarti pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, daerah ini juga bermacam-macam ya. Ada daerah kabupaten kota, ada daerah provinsi. Adapun beberapa contoh daripada pajak provinsi adalah misalnya pajak kendaraan bermotor ya, baru biaya balik nama dan segala macam itu dipungut oleh pemerintah provinsi. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota, misalnya pajak restoran, kemudian pajak hotel, pajak reklame, dan lain-lain. Oke, itulah teman-teman pengelompokan atau klasifikasi daripada pajak-pajak yang ada di negara kita. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Kita bertemu di video-video pembelajaran hukum pajak yang selanjutnya. Terima kasih.